Setelah sidang lanjutan pada 2 Oktober 2024 lalu di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, kuasa hukum Edward mengunjungi kantor pusat KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, pada hari Senin kemarin. Kedatangan mereka bukan tanpa tujuan, melainkan pihak Edward turut mengadukan mantan istrinya, Kimberly, atas dugaan kekerasan terhadap anak yang dialami oleh buah hati mereka. Dalam pertemuan tersebut, pihak Edward membawa sejumlah barang bukti yang dianggap krusial untuk mendukung pengaduan mereka. Edward melalui kuasa hukumnya menjelaskan serangkaian peristiwa yang diduga melibatkan Kimberly sebagai pelaku. Menurut keterangan dari Edward, dugaan kekerasan yang dialami anak mereka bukan hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga verbal yang dapat meninggalkan dampak psikologis yang serius. Bahkan, Edward turut memperlihatkan beberapa rekaman CCTV yang menampilkan momen-momen tertentu yang menjadi bahan pertimbangan dalam kasus ini. Namun, meskipun isu ini mencuat di tengah proses perceraian yang masih berlangsung, Edward menegaskan bahwa pengaduan ini bersifat terpisah dan ditujukan untuk melindungi kepentingan anak mereka. Kehadiran kami hari ini ingin melakukan pengaduan atau laporan sehubungan dengan adanya dugaan kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh inisial KAR ya. Jadi kami hadir untuk menyampaikan pengaduan. Tadi pengaduan kami sudah diterima oleh KPAI, nanti akan ditindaklanjuti. Kekerasannya yang pertama itu ada tiga kejadian yang kami berikan sebagai bukti ya. Yang pertama itu kekerasan sekitar bulan Oktober 2023 itu pelaku ini yang diduga itu menjewer anaknya hingga tersungkur, terjatuh dan menangis begitu. Nah, terus kemudian yang kedua dilanjutkan dengan kekerasan di bulan Februari 2024 itu memperut anaknya hingga menangis. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah terhadap anak pertama itu dicar sehingga ada bekas luka cakaran, dan begitu ditanya ternyata si anak mengakui bahwa dia dicar oleh mamanya. Jadi terhadap video-video bukti-bukti juga kami sudah lampirkan. Karena kan minggu kemarin itu kan Edward kayaknya banyak berkeluar di Instagram karena omongan aku dan semua video-video yang dia nonton karena dia tidak datang. Jadi pasti nanti seperti itu lagi, dia berkeluar-keluar lagi. Jadi maksudnya kan berapa minggu ini bulan ini aku belum ketemu sama dia, udah sebel gitu loh. Jadi banyak yang masih belum terikot. Nah, termasuk misalnya kekerasan verbal berupa suara keras terhadap anak hingga anak menangis segala macam, itu juga sering. Jadi perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang. Sudah menegur. Kalau kita lihat dari video-video itu malah mama jangan keras sama anak. Bahkan ketika ada anaknya beberapa kali terjatuh dimarahi, malah dia yang melerai, bahkan dia yang mengangkat. Kira-kira begitu teman-teman. Jadi yang pertama ini kejadian di taman yang kami tadi sampaikan di tanggal 18 Oktober 2023 ya. Jadi nanti videonya kami tunjukin. Jadi ini gambar-gambarnya saja, ada keterangannya. Mestinya lo jangan cari masalah dong. Mestinya kita cari ke keluarga, tapi lo mencari permusuhan ya udah silakan. nggak ada yang disesali lah, semuanya pokoknya. Pernikahan pun juga jangan disesali gitu. Karena aku tidak akan menjadi Kimberly yang sekarang kalau tidak melewati semua itu. Kalau sekarang kan insya Allah aku lebih wise dengan 2 anak juga, terus ya punya anak-anak yang sehat dan pintar dan lucu. Sebelum Edward melaporkan tindakan Kimberly ke KPAI, ada sebuah kisah yang cukup memilukan di balik layar. Kimberly pernah mengakui bahwa dirinya adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suaminya itu. Pernyataan ini bukanlah hal baru karena Kim pernah melaporkan kejadian tersebut pada tahun 2021. Namun pengakuan tersebut kembali mengemuka, menambah ketegangan dalam situasi yang sudah rumit ini. Irvina Zainal, ibunda Kimberly, dengan tegas membenarkan tuduhan kekerasan
kekerasan yang dialami putrinya sejak tahun 2019. Dengan mata yang berbinar penuh emosi, Irvina mengungkapkan kekecewaannya terhadap sang menantu. Sebagai seorang ibu, melihat anaknya menderita adalah suatu hal yang menghancurkan hatinya. Ia menggambarkan situasi ini dengan perumpamaan yang tajam, menggambarkan betapa mendalam luka yang ditinggalkan oleh tindakan suami anaknya. Irvina merasa bahwa setiap kali Edward muncul dengan senyum atau kata-kata manis, itu hanyalah topeng untuk menutupi kebenaran yang lebih kelam. Ia menggambarkan bagaimana Edward mampu menampilkan diri sebagai sosok yang penuh kasih di depan publik, sementara di balik layar terdapat luka-luka yang tidak terlihat. Ya salah satu alasan dari beberapa yang lain lah ya. Kalau mengenai KDRT itu kan kemarin saya melihat artikel dari Kapolsek Pondok Aren sudah berbicara ya. Sudah berbicara ya, kawan-kawan sudah bisa membacanya sendiri kan. Ya itu ya memang dulunya sempat ada KDRT yang sempat dilaporkan oleh Kimberly ya. Gitu, pada tahun 2021. Kalau itu saya belum bisa jawab. Ya tentunya dari Kapolsek Pondok Aren kemarin kan sudah memberikan pembenaran ya. Ya tahulah pasti. Seperti apa? Yang diketahui langsung di depan Pak Mami. Wah banyak ya, banyak. Nanti aja kali ya. Tadi Kimberly sudah ceritain belum? Hal yang paling Udah kali. Ya alhamdulillah anak saya nggak babak belur, nggak hancur. Ya alhamdulillah terselamatkan lah. Itu aja sih. KDRT itu pernah dilakukan di depan Tante atau seperti apa Tante? Enggak lah, enggak. Oh kalau depan saya, itu lain cerita lagi tuh mah. Sebetulnya itu ceritanya itu tahun di 19. Kalau yang saya tahunya di tahun ini, itu setelah saya mengetahui ini kayak api itu keluar kayak, marah banget saya. Tapi mau gimana? Anak ada di sana, tapi alhamdulillah udah aman sih, pintar, bermanis di muka saya, depan saya maksudnya. Seperti apa? manipulatif atau bagaimana nih? Maksudnya gimana? Bentuk manipulatifnya seperti apa? Gimana dia baik-baik? Ya baik. Saya gini loh, saya udah pesen tolong jaga anak saya baik-baik. Terus itu waktu dalam sujud ya, terus waktu perkawin tolong jaga anak saya baik-baik. Terus bahagiakan, jangan sampai bermasalah. Ya semua sih dia depan saya baik depan saya. Tapi ya di belakangnya ya saya tidak tahu. Itu taunya di tahun ini. Setelah ulang tahun saya loh. Aduh. Hancur. Ya udah naik. Tuh api banyak di atas kepala saya kali. Ya udahlah terima. Tapi alhamdulillah ya anak saya selamat lah. Ya pengennya dia bersatu, ya nggak mungkin lah. Lagi pula oke lah. Misalnya Kim bersatu mau balik, jangan harap ketemu saya. Enggak lah, pasti Kimberly juga nggak mau.